Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sobat Kairos yang berbahagia, seorang penulis yang terkenal, Anthony Sampson, menempatkan uang sebagai agama baru bagi manusia. Filsuf Adam Smith juga menyebut dengan nada hiperbolis bahwa pembeda antara manusia dengan hewan adalah uang. Namun yang paling ironi, justru manusia dapat berperilaku seperti hewan karena uang. Manusia dapat saling mencintai atau membenci karena uang. Bahkan seluruh aktivitas berkaitan dengan uang. Uang adalah manifestasi paling konkret dalam sistem ekonomi manusia. Mengapa uang menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia sehari-hari? Kajian sosiologi melihat uang dalam konteks interaksi antar manusia, ada pertukaran atau exchange yang membuat manusia saling berinteraksi. Dan dari aktivitas itu manusia membentuk kelompok-kelompok sosial tertentu. Dari interaksi terbentuklah masyarakat. Sobat Kairos yang berbahagia, uang adalah sarana untuk memperoleh kebutuhan bagi kehidupan. Sehingga setiap orang membutuhkan uang. Uang memang sangat perlu, tetapi uang bukan segala-galanya. Firman Tuhan mengatakan kebutuhan kita akan uang tidak menjadikan kita menjadi hamba uang, seperti dalam ayat 5a yang mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab karena memburu uang, beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hamba uang sendiri berarti keserakahan atau ketamakan. Dalam kekristenan, ketamakan dapat menjauhkan seseorang dari Tuhan. Mengumpulkan uang, mencari uang, bahkan dapat menjadi kaya bukanlah merupakan kesalahan. Tetapi apabila kehidupan kita menjadi tamak, menjadi serakah, dan kemudian mulai mementingkan segala kebutuhan jasmani, sehingga merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, maka kita telah membuat kesalahan besar di hadapan Tuhan. Salah satu untuk mengatasi keserakahan dan ketamakan manusia dalam hidup adalah berkata cukup. Amsal 30 ayat 15 ibarat silinta yang selalu haus menyedot darah hanya untuk dirinya. Demikian juga dengan manusia serakah, tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya dan tidak pernah berkata cukup. Mengapa? Manusia tidak pernah berhenti menginginkan sesuatu untuk memuaskan dirinya. Satu batasan agar kita tidak melakukan pelanggaran di hadapan Allah adalah mengingatkan kata cukup. Firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ayat 5, kata cukup berarti mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu, sehingga dapat mencukupkan diri dan menjadi puas. Mengapa kita harus belajar untuk tidak menjadi hamba uang dan mampu mencukupkan diri dalam segala sesuatu? Karena ketika seseorang menjadi hamba uang dan selalu berorientasi kepada kelimpahan harta dan kemewahan serta keinginan yang tak henti-hentinya akan kekayaan, maka hal itu membuka peluang untuk terjerumus dalam dosa-dosa.
Oleh karenanya, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius menyatakan bahwa seorang yang memburu uang akan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Salah satu cara untuk tidak berorientasi semata pada uang adalah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan memberkati.